Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat jamaah Majelis Taklim Ghurraba Musqat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang Asma'ullah al-Husna, nama-nama Allah yang terindah. Dan kita masuk pada pembahasan nama Allah Al-Mutakabbir, yaitu yang maha, kalau bahasa kita maha sombong atau maha tinggi. Dan nama ini Al-Mutakabbir, ya, Al-Mutakabbir ini terdapat cuma disebutkan dalam satu ayat, yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Hasyr ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir, yang maha sombong, maha tinggi. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Mutakabbir, jadi cuma dalam hadis tidak disebutkan, cuma datang dalam Al-Quran. Secara bahasa, Al-Mutakabbir dari kibar, ya, diambil dari kata lafal al-kibar. Al-kibar artinya sombong atau angkuh, ya, artinya sombong atau angkuh. Sombong atau angkuh, ya. Al-Mutakabbir, ya, itu isim fa'il dari takabbara, ya. Al-Mutakabbir isim fa'il dari takabbara. Ya. Adapun contohnya, dan kembali sombong atau angkuh, dan juga maknanya kembali kepada al-azamah, yaitu agung, pengagungan, ya, sombong atau angkuh. Dan al-kibar juga maknanya adalah al-azamah. Itu agung, ya, agung. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Allah berfirman, "Falamma ra'aynahu akbarnahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah." Tatkala para wanita melihat Yusuf alaihissalam, akbarnahu, itu mereka mengagungkan Yusuf, menganggap Yusuf adalah sesuatu yang hebat, ya. Jadi kibar bisa artinya sombong, bisa diangkup, bisa artinya azamah, yaitu agung, bisa artinya agung. Ini secara bahasa. Jadi al-mutakabbir bisa jadi orang yang sombong, bisa jadi orang yang agung, ya. Al-mutakabbir bisa artinya yang sombong atau angkuh, bisa artinya yang agung. Tapi adapun secara istilah, atau terminologi, ya, makna daripada al-mutakabbir, ya, al-mutakabbir disebut oleh Ghazali, ya, maknanya ada beberapa pendapat, ya. Ada beberapa pendapat seperti disebutkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsad, ya, atau Al-Asna. Al-Ghazali mengatakan, ya, namanya al-mutakabbir, yaitu alladhi yara kulla syai'in ghairihi haqiran, ya. Yaitu yang memandang semua selainnya adalah hina, rendah. Hina atau rendah. Namanya al-mutakabbir. Ini pendapat dari Al-Ghazali. Sehingga Al-Ghazali kemudian perinci dalam kitabnya, dia mengatakan jika demikian, maka pada hak Allah
merupakan kemuliaan, merupakan sifat mulia. Adapun pada hak makhluk, jika pada makhluk, maka merupakan sifat kehinaan. Sifat kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena makhluk tidak berhak untuk sombong. Yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Ghazali memandang bahwasanya al-mutakabbir yaitu alladzi yara kulla syai'in ghairahu haqiran, yang memandang bahwasanya segala sesuatu selain dia adalah haqir, rendah, hina, ya. Kalau pada Allah demikianlah, ya, seperti kanadzaril muluk ila abidihim. Kata Al-Ghazali, seperti raja-raja yang memandang kepada hamba-hambanya. Bagaimana pandangannya? Pandangannya merendahkan, maksudnya hina, rendah. Yaitu namanya al-mutakabbir. Dan itu untuk Allah adalah suatu yang sangat agung, tapi untuk makhluk adalah suatu yang tidak diperbolehkan, ya. Pendapat lain mengatakan, pendapat lain seperti disebutkan oleh Ar-Razi, ya. Ar-Razi memandang bahwasanya al-mutakabbir adalah al-mustazid fi kibrihi, ya. Yang terus bertambah keagungannya, atau yang tidak terbatas keagungannya. Di sini sekedar menyampaikan tentang secara bahasa, ada pembahasan di kalangan para ulama tentang lafal mutakabbir, ya. Kita kembali ke secara bahasa. Al-mutakabbir tadi kita sudah sebutkan, al-mutakabbir diambil dari takabbara. Takabbara. Nah, menjadi masalah tak biasanya ini kalau kan dia dari kabara atau kabura kemudian masuk takabbara, ala wazannya tafa'ala. Tafa'ala. Nah, biasanya tak itu menunjukkan kepada takalluf. Takalluf itu memaksa yang tidak biasa, sesuatu yang di luar kebiasaannya. Ada kesulitan maksudnya dalam melakukannya. Yaitu ada kesulitan dalam melakukannya. Seperti kita bilang misalnya tasabbara, kata Rasulullah SAW, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha tasabbara, berusaha untuk bersabar, maka Allah akan membuat dia jadi penyabar. Jadi namanya orang yatasabbar itu dia tadinya tidak bersabar, tapi dia maksa takalluf untuk bisa bersabar. Itu contoh. Misalnya tajallada, dia maksakan dirinya untuk tegar. Dia jalat, ya, tapi dia tajallada, fatajallada, yaitu dia berusaha untuk tetap tegar, ya. Jadi kalau ada wazan tafa'ala itu menunjukkan suatu takalluf. Dan ini repot karena Allah Subhanahu wa taala kalau diartikan kepada hak Allah Subhanahu wa taala takabbara, seakan-akan Allah memaksakan diri untuk sombong. Tapi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya wazan tafa'ala atau timbangan tafa'ala ini tidak senantiasa menunjukkan suatu hal yang memaksakan diri. Di antaranya disebutkan oleh Al-Azhari seperti fi'il tadhallama yatadhallamu. Tadhallama bisa maknanya zalama. Tadhallama bisa zalama. Jadi tidak mesti tadhallama itu memaksakan zalim, tidak. Fulan yatadhallamu maksudnya dia yazlim, sama. Ya. Dan bisa tadhallama juga bisa artinya yashku adh-dhulm, bisa artinya dia berbuat zalim atau dia mengeluhkan tentang kezaliman yang dialaminya. Dari situ dijadikan dalil bahwasanya tidak semua wazan tafa'ala menunjukkan takalluf. Untuk hak Allah Subhanahu wa taala mereka dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam Syarh Asmaul Husna, dia menyebutkan bahwasanya tafa'ala untuk lil ikhtisas, ya. Adapun pada hak Allah jadi takabbara ini sekedar secara bahasa Arab. Takabbara ini menunjukkan ikhtisas, lil ikhtisas. Yaitu kekhususan. Itu hanya Allah yang berhak untuk sombong, hanya Allah yang berhak sombong.
Ya, ini sekedar pembahasan secara bahasa tentang makna takabbara yatakabbaru. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan perkataan para salaf tentang makna al-mutakabbir, ya, yang saya sebutkan di antaranya berkata Qatadah bin Di'am As-Sadusi, dia mengatakan huwa alladzi takabbara an kulli su'. Namanya mutakabbir yaitu yang merasa tinggi dari segala keburukan. Dia tidak pantas bagi Allah untuk melakukan segala keburukan. Allah mutakabbir an kulli su'. Allah tinggi. Apa? Kalau kita manusia, apa itu enggak pantas buat saya. Kemarin demikian. Jadi Allah merasa tinggi untuk melakukan keburukan, enggak ada. Dan dalam riwayat yang lain, alladzi takabbaru an sayyi'at, yaitu yang merasa tinggi untuk melakukan perkara yang buruk, enggak. Ya. Demikian juga dari Qatadah, alladzi takabbaru an kulli syarr, yang merasa tinggi untuk melakukan perbuatan yang buruk, dia enggak mau. Ya. Kemudian juga Abu Ishaq As-Sabi'i berkata, alladzi yakburu an dzulmi ibadihi, yaitu yang merasa tinggi, tidak pantas baginya. Dia merasa tinggi, tidak apa sebagainya untuk melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Ya. Maimun bin Mihran berkata, takabbaru anisu wa sayyi'at fala yasduru minhu ilal khairat. Yaitu yang merasa tinggi dari segala perkara yang buruk, perkara yang jelek, maka tidak muncul dari Allah kecuali perkara-perkara yang baik. Ya. Inilah makna takabbara, yaitu merasa tinggi, al-muta'ali, yang merasa tinggi, yang merasa hebat. Dan itu memang pantas buat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Namun tidak pantas bagi makhluk. Siapa di antara makhluk yang memiliki sifat takabbur, maka ini merupakan pusat dari kehinaan, ya. Kehinaan, ya. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang di mana Allah murka terhadap orang yang sombong. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Sungguhnya kesombongan ya adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku, maksudnya adalah sifat-sifatku. Faman naza'ani fi wahidin minhuma, siapa yang mencoba-coba untuk menyaingiku pada salah satunya, pingin sombong, pingin agung, ya, qadhaftuhu finnar, aku lemparkan dalam neraka jahanam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sifat al-'azamah, sifat takabbur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berhak untuk sombong, berhak untuk angkuh, karena Allah memiliki segala kesempurnaan. Semuanya sifat Allah adalah sempurna, semua perbuatannya sempurna, zatnya maha sempurna. Adapun makhluk tidak memiliki apa-apa. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah telah datang kepada manusia suatu masa di mana manusia itu bukanlah sesuatu yang disebut. Dia tidak ada, bahkan tidak disebut-sebut. Kemudian dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dia sombongkan sementara dia dahulu tidak ada, dari al-adam menjadi wujud, dari tidak ada menjadi ada, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sekarang pun apa yang dia miliki semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas dia sombongkan. Dia boleh sombong kalau itu ciptaan dia. Wong kita tahu dirinya saja ciptaan Allah, kelebihan yang dia miliki, kecerdasan otaknya, kemampuannya, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas untuk dia sombong. Maka ada yang mau korek-korek Allah dalam hal ini. Faman naza'ani fi wahidin minhuma, siapa yang ingin menyaingiku dalam kesombongan dan keagungan, qadhaftuhu finnar, maka aku lemparkan dalam neraka jahanam. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Bayangkan, tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Allah tidak suka kesombongan itu, meskipun sedikit dia dosa besar. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan dzarrah. Dzarrah itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Sering saya sampaikan, dzarrah bisa diartikan semut kecil, dzarrah bisa diartikan kalau seorang memukulkan kedua tangannya di tanah, kemudian dia angkat, ada pasir, diambil satu butir pasir namanya dzarrah. Atau dzarrah tatkala kita buka jendela, kemudian ada butiran partikel-partikel kecil terlihat dengan cahaya, itu namanya dzarrah. Seorang kalau punya kesombongan sekecil dzarrah tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga, ya. Karena surga bukan tempat orang-orang yang sombong. Tempat sombong itu tempat orang sombong adalah neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang neraka jahanam, fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin, ya. Seburuk-buruk neraka adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Oleh karenanya orang-orang yang sombong dibangkitkan pada hari kiamat kelak dengan hina dina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amsalidz dzar fi suwarir rijal yaghshahumudz dzul min kulli makan. Sungguhnya orang sombong dibangkitkan pada hari kiamat kelak ukurannya seperti semut tapi bentuknya manusia. Yaghshahumudz dzul min kulli makan, kehinaan meliputinya dari segala sisi.
Al-jaza' min jinsil amal, balasan dari perbuatan. Selama di dunia dia merasa tinggi, merasa hebat, maka Allah bangkitkan dia dengan merasa hina dina. Kecil, hampir diinjak-injak oleh orang-orang yang dibangkitkan bersamanya, ya. Hina dina karena selama ini dia merasa tinggi, merasa besar. Oleh karenanya terlalu banyak Allah mengisahkan orang-orang yang sombong yang akhirnya Allah masukkan mereka dalam neraka jahanam. Astakbarta am kunta minal alin. Allah berkata kepada iblis, kau tidak mau sujud kepada Adam. Apa kau merasa besar, merasa sombong? Atau kau benar-benar merasa tinggi? Ya. Allah masukkan dalam neraka jahanam. Fastakbar wa kana minal kafirin. Iblis istakbar, merasa tinggi. Dia tidak tinggi, tapi dia merasa tinggi. Tidak ada yang berhak untuk merasa tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya istakbar, merasa tinggi. Ya. Inilah sifat Allah al-mutakabbir, dan dia yang berhak untuk sombong dan hebat, tinggi. Adapun yang lain selain Allah Subhanahu wa taala berhak untuk sombong, karena semua kelebihan yang dimiliki oleh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya dia saja diciptakan oleh Allah, apalagi kelebihan yang dia miliki adalah semuanya pemberian dari Allah, maka tidak berhak untuk sombong, ya. Justru seorang yang semakin merasa hina depan Allah, maka dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin meraih kedudukan tinggi di sisi Allah bukan dengan sombong, tapi dengan sebaliknya, yaitu dengan merendahkan diri. Makanya seorang paling dekat dengan Allah ketika dia dalam kondisi sangat rendah, sangat menghinakan diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi di mana seorang sangat dekat dengan Allah ketika dalam kondisi sujud, ya. Disitulah dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia benar-benar menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa faedah yang bisa kita ambil dari sifat Allah al-mutakabbir? Kita bilang bahwasanya faedah mengenal nama Allah ini, di antaranya tahu bahwasanya yang berhak sombong hanya Allah. Hanya Allah. Manusia tidak berhak sombong. Karena semua kelebihannya pemberian Allah. Karena semua pemberiannya adalah, semua kelebihannya adalah pemberian Allah. Adalah anugerah dari Allah. Jangan sombong sampai tidak beribadah kepada Allah. Sombong hingga tidak mau beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah. Kata Allah, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Rabbmu berkata, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, beribadahlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku. La yastankifa Masih ibnu Maryam an yakuna abdan lillah. Bahwasanya Isa bin Maryam tidak merasa sombong untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh sombong, ya. Di antara hal yang menakjubkan disebut oleh Syekh Abdul Razak bahwasanya sebagian orang, kata beliau, saya bacakannya, wa ajaban thumma ajaban min haula'il tugham sufaha'il uqul wal ahlam kaifa radu li anfusihim al-istikbara an ibadatil wahidil qahhar. Sungguh menakjubkan orang-orang yang bodoh tersebut, mereka yang bodoh, bagaimana mereka ridha untuk diri mereka ridha, sombong untuk tidak beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Dia tidak mau bertauhid, mereka sombong, ya. Wal istinkaf anil ikhlas lil azizil ghaffar, dan mereka merasa enggan untuk bisa ikhlas beribadah hanya kepada Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa. Tsumma sarafu ibadatahum wa dhullahum wa khudu'ahum li hajarin minal ahjar. Namun ternyata mereka tidak sombong untuk beribadah kepada batu. Mereka sombong tidak mau beribadah kepada Allah yang Maha Esa, tapi mereka tidak sombong mau tunduk untuk beribadah kepada batu, aw syajaratin, atau beribadah kepada pohon, ya, atau kepada makhluk manapun, ke kuburan, ya. Subhanallah, saya tadi baru lihat klip video
seorang wanita pergi ke kuburan, kemudian ke Sayyid Ahmad Al-Badawi, kemudian dia berkata, "Ya Sayyid Al-Badawi, ya Syekh Al-Arab, wahai syekhnya orang-orang Arab, ya, isfili, sembuhkanlah aku." Subhanallah, langsung minta. Ajib, syirik. Syirik yang sore yang jelas. Ke kuburan minta kepada penghuni kubur. Minta disembuhkanlah, minta ini macam-macam. Perhatikan, jadi aneh, tidak mau sombong untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sombong untuk beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada makhluk manapun. Fala ilaha illallah kaifa dhahabat uquluhum anil haqqi wal huda. Sungguh, la ilaha illallah, tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bagaimana hilang akal mereka dari petunjuk dan kebenaran. Wa amiyat absaruhum anin nuri wad dhiya, dan mata mereka tertutup ya dari melihat cahaya. Subhanallah ma asna'aha min hal. Sungguh sangat buruk kondisi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu Allah taala Allah taala wa idza dzukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minu bil akhirah. Jika disebutkan Allah sendiri, maka mereka merinding, mereka tidak mau, merasa tidak enggan untuk beribadah kepada Allah. Wa idza dzukira alladzina min duni idza hum yastabshirun. Tapi kalau disebutkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka habis lagi pengajian. Oh iya. Jika disebutkan selain Allah Subhanahu wa taala, idza hum yastabshirun, maka kemudian mereka gembira ya. Kalau disebutkan tauhid mereka enggan, tapi kalau syirik mereka semangat. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun. Mereka kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong, enggak mau. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syai'in majnun. Kata mereka, apa kita harus meninggalkan sembahan-sembahan kami gara-gara seorang penyair gila. Ya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Kalau kau sebutkan dalam Al-Qur'an Rabbmu yang Maha Esa, mereka berpaling. Jadi aneh ada orang seperti ini, ya. Sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, tapi kalau untuk syirik semangat, ya. Alama asfahaha min uqul, kata Syekh Abdul Razak rahimahullah taala, sungguh bodoh akal-akal tersebut. Na'udzubillahi minadh-dhalal, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Wa nas'alu subhanahu an yarzuqana dzul li janabihi, dan kita mohon kepada Allah kehinaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yu'aidzana min sabilil mustakbirin, dan kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang sombong. Jadi ini di antara faedah kapan kita hina di hadapan Allah, itu kita semakin tinggi. Ya, makanya orang yang paling tinggi di sisi Allah, orang yang paling bertawakal. Kenapa dia bertawakal? Artinya dia serahkan segala urusan kepada Allah, dia bertawakal. Orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang bertawakal, jauh dari segala kesombongan. Ya. Maka sering kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah agar kita jauh dari namanya penyakit sombong, dari penyakit ujub. Kita tahu bahwasanya yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan kepada diri saya, kepada saya pribadi, kepada ikhwan semua dan akhwat semua, kalau kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kelebihan tersebut adalah untuk kita syukuri, bukan untuk menjadikan diri kita sombong, mentang-mentang merasa tinggi daripada yang lainnya. Kapan kita merendahkan orang lain, itulah kesombongan dan itu salah. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika dijelaskan tentang sombongan, Rasulullah mengatakan al-kibr ghamtun nas, yaitu merendahkan orang lain. Memandang orang lain hina. Tidak memandang orang lain tidak ada nilainya. Tidak menghargai orang, tidak menghargai karya orang, tidak menghargai, pokoknya memandang remeh orang lain. Itulah kesombongan, itulah yang kelihatannya sepele, tapi dia merupakan dosa besar. Karena yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jawabin di foto. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan bahas nama Allah Al-Muhsin. Al-Muhsin, ya. Al-Muhsin yang maha baik, ya, yang maha berbuat baik, yang maha berbuat baik.
Nama Al-Muhsin dalam Al-Quran tidak ada nama Al-Muhsin. Nama Al-Muhsin. Tetapi banyak ayat yang menunjukkan sifat Allah Al-Ihsan. Menyebutkan sifat Allah Al-Ihsan. Karena Al-Muhsin adalah orang yang ihsan. Al-Muhsin adalah isim fa'il dari ahsana yuhsinu ihsan. Al-Muhsin adalah orang yang ihsan. Sesuatu yang ihsan. Jadi nama Muhsin tidak ada dalam Al-Quran, tetapi sifat Allah Al-Ihsan banyak dalam Al-Quran. Akan kita sebutkan ya. Contohnya seperti firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat kepada engkau. Ya. Ahsin kama ahsanallah. Allah berbuat ihsan. Contohnya lagi, perkataan Nabi Yusuf, qad ahsana bi idz akhrajani minas sijn. Dan Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala mengeluarkan aku dari penjara, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Allah juga berfirman, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberikan rizki yang baik kepadanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Yang segala ciptaannya Allah berbuat baik dalam segala ciptaannya. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Taib, ini dalam Al-Qur'an. Yang dalam hadis ya, nama Al-Muhsin datang dalam hadis. Dalam hadis ada 3 riwayat, yaitu ada 3 hadis. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala punya buku judulnya Isbat Annal Muhsin min Asma'illahi taala. Menunjukkan judulnya risalah tersebut sudah tipis. Isbat Annal Muhsin min Asma'illah. Dalil menunjukkan bahwasanya Al-Muhsin adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah nama Allah Al-Muhsin ada khilaf di kalangan para ulama. Kembali kepada hadisnya sahih atau hadisnya dhaif ya. Namun banyak ulama yang menyatakan Al-Muhsin adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Qurtubi rahimahullahu taala sebelum mereka, kemudian juga ulama sekarang misalnya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kemudian Abdul Qadir Alawi Saqqaf ya. Banyak ulama menyebutkan Al-Muhsin termasuk nama Allah, dan oleh karenanya Syekh Abdul Razak dalam risalahnya tersebut menyebutkan banyak ulama, sekitar 50 ulama yang namanya Abdul Muhsin. Di antara ulama zaman sekarang yang namanya dinisbahkan kepada nama Allah Al-Muhsin adalah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ya. Sehingga nama ayah beliau itu Abdul Muhsin. Saya masih ingat ketika anak saya lahir, saya namakan anak saya dengan Abdul Muhsin, maka Syekh Abdul Razak besoknya membawa risalah tersebut. Ini risalah judulnya Itsbat Annal Muhsin Asma'illah. Kemudian kasih hadiah kepada saya di kelas ya, untuk menjelaskan bahwasanya nama anakmu Abdul Muhsin itu benar ya, tidak jadi masalah karena Al-Muhsin adalah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Ada 3 hadis yang menyebutkan bahwasanya Al-Muhsin adalah nama Allah. Di antaranya hadis Anas bin Malik. Kemudian hadis yang kedua hadis Shaddad bin Aus, yang ketiga adalah hadis Samurah bin Jundub. Ya. Jadi 3 hadis ya. Yang pertama hadis Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis yang kedua dari Shaddad bin Aus. Yang ketiga adalah dari Samurah bin Jundub ya. Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini 3 sahabat. Yang hadis pertama saya bacakan dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu." Jika kalian berhukum maka adilah. Wa idza qataltum fa ahsinu. Kalau kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik. Fa innallaha muhsin yuhibbul muhsinin. Di sini fa innallaha muhsin, sungguhnya Allah itu muhsin, yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Allah itu muhsin, di sini Allah muhsin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan.
Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik. Dan sebelumnya Al-Hafidz Al-Haythami dalam Majma' Zawaid juga mengatakan rijaluhu thiqat, yaitu perawinya semua terpercaya. Kemudian hadis berikutnya dari Shaddad bin Aus, beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, isnatain dua perkara aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, yaitu Rasulullah bersabda, innallaha muhsin yuhibbul ihsan. Di sini hadis yang kedua, innallaha muhsin yuhibbul ihsan. Kalau di sini yuhibbul muhsinin, di sini ihsan. Allah mencintai perbuatan baik. Allah mencintai orang-orang yang baik. Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang ihsan. Yang ihsan, yang berbuat baik. Yang ini Allah mencintai perbuatan ihsan. Perbuatan baik. Ya. Ini hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq wa ghairuhu dan yang lainnya. Dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih ya. Seperti kata Syekh Abdul Razzaq, wa rijalu isnadi thiqat rijalu Muslim. Para perawinya adalah perawi yang thiqat terpercaya dan perawi-perawi dari Sahih Muslim. Ya. Adapun hadis yang ketiga, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha muhsinun fa ahsinu. Innallaha muhsin fa ahsinu ya. Innallaha muhsinun fa ahsinu. Sungguhnya Allah itu baik maka berbuatlah baik. Sungguhnya Allah itu baik maka berbuatlah baik. Itu kita meniru sifat Allah. Seperti Allah pemaaf, kita berusaha maafkan. Allah berbuat baik, kita berbuat baik. Ya Allah Karim, kita juga berbuat baik. Seperti itu ya. Innallaha muhsin fa ahsinu. Namun hadis ini yang ketiga, hadisnya dhaif, istilahnya dhaif, namun menjadi sahih dengan dikuatkan di syawahid hadis-hadis sebelumnya, hadis Anas bin Malik maupun hadis Shaddad bin Aus. Jadi intinya hadis-hadis ini menunjukkan Allah memiliki nama Muhsin ya. Ini menunjukkan di antara nama Allah adalah Al-Muhsin. Adalah Al-Muhsin. Baik. Ini tentang penyebutan nama Al-Muhsin. Sekarang apa makna Al-Muhsin? Sudah kan? Saya sebutkan tadi nama para ulama menyebutkan Al-Muhsin termasuk nama Allah, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Sini dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq dalam nukilan-nukilannya dan juga ulama-ulama yang lain ya. Syekh Abdul Razzaq mengatakan dalam risalahnya tadi, saya telah mengumpulkan para ulama yang bernama Abdul Muhsin sampai pada ujung abad yang ke-9, maka jumlah ulama yang namanya Abdul Muhsin lebih dari 50 orang. Lebih dari 50 orang. Baik, makna Al-Muhsin. Al-Muhsin tadi, Al-Muhsin dari Al-Ihsan. Al-Ihsan ya. Secara umum Al-Ihsan kalau untuk Allah Subhanahu wa taala dua makna, menunjukkan dua makna. Dua makna yaitu Al-Ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada yang lain. Adapun makna yang kedua adalah al-itqan fil amal, yaitu profesional dalam beramal. Kalau yang ayat ini, yang Allah Al-Ihsan, makna Al-Muhsin Al-Ihsan berbuat baik kepada yang lain, banyak sekali tadi sudah saya sebutkan ayat-ayatnya, seperti perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, waqad ahsana bi
id akhrajani minas sijn. Allah telah berbuat baik kepadaku. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin seperti nasihat orang-orang saleh kepada Qarun. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wahai Qarun, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik sama kamu. Allah sudah kasih kamu rezeki, maka sedekahkanlah, gampangnya demikian, ya. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Seperti wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Kemudian contohnya seperti firman Allah, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah berbuat baik, qad ahsanallahu lahu rizqa. Rizqa. Allah telah berbuat baik kepada dengan memberi rezeki kepadanya. Ini maknanya adalah berbuat baik kepada yang lain. Ada makna yang lain bahwa namanya ihsan adalah al-itqan, yaitu profesional dalam beramal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Yaitu yang telah berbuat baik dalam segala ciptaannya. Yang telah berbuat baik dalam segala ciptaannya, itu yang profesional dalam segala ciptaannya. Artinya ciptaan Allah tidak ada yang rusak. Semuanya profesional. Allah menciptakan lalat yang buruk dengan ciptaan yang hebat, yang mutqan, yang Allah ihsan ketika berbuat menciptakan lalat, ya. Allah menciptakan manusia dengan hebatnya, dengan sifat-sifatnya. Semua tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan dengan profesional. Dengan profesional, yang itu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, seperti ini. Ini juga menunjukkan hal tersebut. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yaitu pencipta atau pembuat yang paling profesional adalah Allah Subhanahu wa taala, ahsanul khaliqin. Ciptakan manusia dengan tahapan-tahapannya, dengan jadilah manusia seperti kita, menunjukkan bagaimana profesional Allah dalam menciptakan. Ini antara makna ihsan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya fasawwarakum wa ahsana fa ahsana suwarakum. Ya, seperti juga wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Fasawwarakum maaf. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah telah menciptakan bentuk kalian, dan Allah profesional dalam menjadikan bentuk kalian. Wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat kalian kembali. Nah, kalau kita tahu makna Allah adalah demikian, nama ihsan ada dua, al-ihsan ila ghair dan al-itqan fil amal, proses dalam beramal, dalam berbuat. Maka kita dituntut untuk bisa ihsan. Kita berusaha mengikuti sifat Allah ini, karena di antara sifat Allah yang diikuti. Beda dengan at-takabbur tadi. At-takabbur enggak boleh. Ya, ada sifat-sifat Allah tidak bisa kita ikuti, seperti takabbur, al-jabbar, ya. Enggak boleh, ya. Tapi kalau al-ihsan, rahmat, ya. Ini semuanya kita disuruh ngikutin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang di bumi, yang di langit akan merahmatimu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, dia tidak dirahmati. Asyad yang rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau sayang kepada kambing, Allah akan menyayangimu. Seperti memaafkan. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Bermaafkanlah, lapang dadalah, tidakkah kau ingin Allah mengampunimu sebagaimana Allah mengampuni, hendaknya kau juga mengampuni. Ada banyak sifat-sifat Allah seperti itu. Jadi antaranya ihsan. Kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat kepada engkau. Nah, kita dituntut untuk meniru, ya, manusia. Kita berusaha berbuat ihsan. Dengan dua maknanya. Yang pertama adalah al-ihsan ilal ghair. Berbuat baik kepada sama manusia. Orang lain. Dengan segala jenis kebaikan. Mau dengan tenaga, dengan uang, dengan pikiran, dengan ide. Berusaha kita berbuat sama orang lain. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara usulus sa'adah, orang buat orang bahagia, dua. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang dua, al-ihsan ilal ghair.
Ikhlas kepada Allah membuat kita bahagia, berbuat baik sama orang lain membuat kita bahagia. Karena kalau kita berbuat sama orang lain, kita akan dibalas oleh Allah. Sebagaimana Anda membahagiakan orang lain, Anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha berbuat baik kepada orang lain. Ibadah, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu, ibadah bukan cuma antara hubungan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, pintu ibadah terbuka hubungan kita sama manusia. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada orang lain, kepada orang miskin, kepada yatim. Berusaha berbuat baik, berikan sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ilal ghair. Yang kedua adalah berusaha profesional dalam bekerja. Profesional dalam beramal. Baik dalam amal ibadah maupun dalam amal pekerjaan. Pekerjaan duniawi. Ya. Amal ibadah agar mencapai derajat ihsan. Dengan mencapai derajat ihsan. Derajat ihsan, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Merasa seakan-akan melihat Allah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mendapatkan surga. Al-husna maksudnya surga. Al-husna adalah surga. Ziyadah artinya melihat wajah Allah. Sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ketika seorang berusaha beribadah seakan-akan dia melihat Allah, maka ganjarannya di akhirat dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran di akhirat dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ganjaran di akhirat dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena selama di dunia berusaha seakan-akan melihat Allah. Kalau dia tidak bisa merasa seakan-akan melihat Allah, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara perkataan yang indah yaitu Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia setelah diangkat menjadi bendaharawan, kemudian datang kakak-kakaknya yang pernah berbuat zalim kepada dia, maka Nabi Yusuf mengatakan, ya, ana Yusuf hadza akhi qad manna Allahu alaina. Ya, innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi kakaknya mengatakan, innaka la anta Yusuf. Kau ini Yusuf, wahai sang pejabat. Apakah kau Yusuf? Kata Yusuf alaihissalam, na'am, ana Yusuf. Saya Yusuf, ini saudaraku Binyamin. Qad manna Allahu alaina, sungguhnya Allah berbuat anugerah, memberikan anugerah kepada kami. Kemudian kata beliau, innahu may yattaqi wa yasbir. Barang siapa bertakwa dan bersabar, fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang berbuat ihsan. Kata sebagian ulama, Yusuf alaihissalam, kalau tidak salah Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan Yusuf alaihissalam berbuat ihsan dalam segala kondisinya. Ketika dia dipisahkan dari bapaknya oleh kakak-kakaknya, ketika dia dimasukkan dalam sumur, dibuka bajunya dimasukkan dalam sumur, dia selalu merasa Allah melihatnya. Subhanallah. Ketika dia dijual jadi budak, dia merasa Allah sedang mengawasinya. Dia berbuat ihsan dalam segala kondisi. Dalam ibadahnya dia berbuat ihsan, tatkala sedang dapat musibah dia juga berbuat ihsan. Tatkala sedang diuji dia merasa ihsan. Jadi ihsannya Yusuf alaihissalam dalam segala hal, bukan cuma ketika sedang beramal soleh, tapi sedang diuji, ya, sedang dijual jadi budak, dia tahu Allah sedang memperhatikan dia. Makanya ketika dia mencapai derajat yang tinggi secara dunia menjadi pejabat, dia mengatakan ini ganjaran, fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat ihsan. Jadi seorang berusaha beramal soleh dengan profesional. Apa bentuk profesional? Maka ihsan itu profesional karena dia tingkatan yang paling tinggi. Islam, iman, baru ihsan. Artinya kalau Anda sudah beribadah dengan ihsan, berarti Anda sudah profesional dalam beramal soleh. Anda merasa Allah senantiasa mengawasi apa yang Anda lakukan. Demikian juga dalam urusan duniawi, juga demikian. Ya, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka jika salah seorang dari kalian bekerja maka profesional. Jadi jangan buang-buang waktu. Kita efisien waktu, kerja yang benar. Kalau sudah kerja benar, bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi majikan kita, produknya bagus, bermanfaat bagi kaum muslimin. Kalau kita bekerja dengan profesional dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah berbuat ihsan, Ini ihsan dalam segala hal.
Anda sebagai pekerja ihsan. Saya sebagai dai berusaha profesional. Berusaha, kita di luar kemampuan, kalau sudah berusaha tidak mampu ya urusan lain. Tapi berusaha profesional, artinya belajar dulu, kemudian menyampaikan materi dengan baik, kalau salah diperbaiki, seperti itu. Kita berusaha profesional, meskipun mungkin tidak mampu. Paling tidak, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampumu. Demikian juga Anda sebagai pekerja, sebagai orang tua, jadi ayah yang profesional, jadi suami yang profesional, jadi istri yang profesional. Bukan istri-istrian, istri yang benar-benar berbakti pada suami, taat kepada suami, profesional. Jadi suami demikian juga, suami yang profesional, yang benar-benar perhatian sama istri, perhatian sama anak, sering tanya ke kondisi mereka. Lihat Syekh bin Baz rahimahullah, saya pernah dengar ceramah di kelas Syekh Abdul Razak, ceramah di kelas, beliau berkata, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau punya istri, kalau nggak salah 2 atau 3, saya lupa ya. Tapi beliau, kalau kemana beliau singgah, beliau telepon istri-istrinya. Ya, saya lagi di sini. Padahal hal yang mungkin tidak penting untuk mereka tahu. Tapi yang menunjukkan perhatian beliau terhadap istri beliau. Saya sudah sampai sini, sudah sampai situ. Yang terkadang menurut kita ngapain sih? Tapi itu buktinya para ulama tahu itu penting bagi seorang wanita. Penting bagi istri. Jadi kalau jadi suami yang profesional, bukan suami yang bahlul ya. Kalau istri juga istri yang profesional, bukan istri-istrian doang ya. Istri yang bahlul. Jadi inilah kalau kita kembali kepada makna al-muhsin. Al-muhsin, maka muhsin adalah dari ihsan, tadi sudah kita jelaskan, kembali kepada 2 makna, lisan ilal ghair, berbuat baik kepada yang lain, atau profesional dalam bekerja. Nah, kita berusaha beramal demikian, baik dalam berbuat baik kepada orang lain, kalau bantu orang lain, bantu yang sebaik-baiknya ya. Jadi sempurnakan bantuanmu kepada orang. Kalau beri bantuan ya yang benar, kalau kasih barang yang barang baru misalnya, bukan berarti bekas nggak boleh, bekas berarti yang baru, kasih yang baru ya. Demikian juga kalau beribadah merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.